Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di briefing pengolahan modul 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari bab 1 pendahuluan, di mana pendahuluan ini terdiri dari latar belakang dan tujuan. Untuk latar belakangnya sendiri, ini merupakan inti kenapa dilakukan peramalan, dan jangan lupa di paragraf 2-nya dikasih sumber yang jelas. Untuk tujuannya sendiri, ini sama dengan modul, yaitu modul 1 sendiri. Selanjutnya di tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka ini terdiri dari materi-materi yang mendukung dari pengolahan data modul 4. Jadi semua pengolahan data yang ada di modul 4 harus didukung di bab 2 ini. Seperti ada rumus-rumus dan materi-materi seperti forecasting dan lain-lain. Untuk bab 3-nya sendiri terdiri dari alat dan bahan, prosedur pengolahan data, dan flowchart. Untuk flowchart-nya terdiri dari dua, yaitu flowchart praktikum dan flowchart pengolahan data. Baik, selanjutnya yakni bab 4 mengenai pembahasan dan pengolahan data. Di sini akan ada beberapa subbab yang akan menjelaskan pembahasan dan pengolahan data mengenai peramalan permintaan pasar atau forecasting. Nah, untuk yang pertama ada 4.1, identifikasi permasalahan. Di mana nanti teman-teman praktikan menjelaskan mengapa kita harus melakukan forecasting dan permasalahan-permasalahan apa aja yang ada di PTT Prut sehingga kita harus melakukan forecasting. Dan di sini juga nanti teman-teman praktikan itu memberi gambaran mengenai produk apa saja yang akan di forecasting pada perusahaan PTT Prut ini. Dan di sini sebagai data untuk pengolahan datanya terdapat data-data historis, data-data sebelum-sebelumnya yang dimiliki oleh PTT Plus sendiri. Dan di sini terdapat beberapa harga daripada produknya. Di sini ada 3 produk yang dimiliki oleh PTT Prut. Dan diantaranya itu ada produk family, di mana produk tersebut ada mainan kereta api kayu, mainan kereta api HDPE, dan lampu Betty. Di mana pada mainan kereta api kayu itu seharga 150.000, kereta api HDPE dengan harga 135.000 dan lampu Betty seharga 120.000. Dan di sini teman-teman juga membahas mengenai metode-metode yang akan digunakan oleh PTT Prut dalam menyelesaikan permasalahan forecastingnya, di mana nanti PTT Prut ini akan dibantu oleh perusahaan konsultan teman-teman praktikan. Dan di sini juga nilai-nilai dari hasil forecasting itu apa aja, meliputi error, nilai MAD, dan yang lainnya. Dan di sini teman-teman akan menentukan metode terbaik dalam melakukan forecasting untuk PTT Prut. Selanjutnya 4.2, data penjualan PTT Prut, di mana nanti teman-teman praktikan akan diberi data penjualan yang dimiliki oleh PTT Prut oleh asisten, di mana pada data penjualan tersebut ada data-data yang missing atau yang kita kenal missing data, ada data redundant ataupun data outlier yang ada di data penjualan di masing-masing kabupaten. Subbab selanjutnya itu 4.3, pre-processing data penjualan produk, di mana pre-processing data tersebut merupakan salah satu tahapan yang penting untuk data pada proses mining. Data yang digunakan dalam proses mining tidak selamanya dalam kondisi yang ideal untuk diproses. Nah, terkadang pada data tersebut
berbagai permasalahan yang dapat mengganggu hasil dari proses mining itu sendiri. Seperti diantaranya ada missing data, ada data redundant, ada data outlier, ataupun format data yang tidak sesuai dengan sistem. Makanya dari itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut dibutuhkan tahapan pre-processing, di mana pada tahapan ini akan menghilangkan permasalahan-permasalahan yang dapat mengganggu hasil daripada proses data. Dalam kasus klasifikasi dokumen yang menggunakan data bertipe teks atau data-data yang lain yang biasanya diproses menggunakan scaffolding atau yang lainnya. Ya, untuk pembahasan selanjutnya, nanti untuk proses pre-processing ini, sebelumnya kan dikasih data-data dari asisten, di mana data-data tersebut ada yang missing data ataupun ada yang outlier. Nah, bagaimana untuk mengisi kekosongan itu ataupun nilai yang outlier? Maka dari itu, caranya adalah merata-ratakan data penjualan di data sebelumnya yang ada pada perusahaan PTT Fruit itu. Di mana yang dirata-ratakan itu kecuali periode yang memang data penjualannya itu missing data ataupun outlier. Contohnya, kita ambil di bagian daerah Bangkalan. Di sini yang ditandai warna kuning itu sebelumnya datanya hilang atau missing data. Nah, cara mengisinya nanti untuk periode ke-1 sampai ke-14, maaf, untuk periode ke-1 sampai ke-13 itu nanti dirata-ratakan sama dengan rata-rata periode ke-15 sampai 24. Nah, dari hasil rata-rata keduanya itu nanti diperoleh hasilnya. Nah, dari hasilnya itu nanti akan diraat karena nilainya masih, maaf, karena nilainya dalam bentuk unit, maka diperlukan round up seperti itu. Nah, ini nanti juga berlaku pada setiap wilayah kabupaten yang ada di Madura, baik itu Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Pembahasan selanjutnya yakni 4.4, agregasi data penjualan setiap jenis produk. Di mana nanti teman-teman praktikan akan melakukan agregasi pada penjualan produk. Nah, bagaimana cara melakukan agregasikan ini? Nah, sebelumnya teman-teman di sini kan mempunyai data harga setiap produk. Nah, nanti masing-masing harga produk yang ada di PTT Fruit sendiri itu dikalikan sama nilai penjualan di periode tersebut. Misal, kita pengen tahu hasil produk pertama dari produk A1. Nanti unit yang ada pada data PTT Fruit dikalikan dengan 150. 150 ini merupakan harga dari produk A1. Nanti itu dikalikan, maka dihasilkan nilainya. Nah, itu berlaku untuk semua periode dan semua produk dan semua wilayah kabupaten di Madura. Seperti itu. Nah, nanti untuk tabelnya, nanti di bawahnya diberi baris jumlah.
di mana nanti setiap produk itu dijumlahkan, baik itu A1, A2, dan B di masing-masing wilayah. Dan selanjutnya, agregasi data setiap kabupaten, di mana untuk agregasi data setiap kabupaten ini, hasil daripada produk A1 dan A2 sebelumnya itu dijumlahkan di masing-masing kabupaten. Misalnya di Kabupaten Bangkalan, produk A. Kenapa ini dijumlahkan? Karena produk A1 dan produk A2 merupakan produk yang family. Maksudnya produk ini sejenis. Nah, caranya bagaimana? A1 dan A2 yang ada di daerah Bangkalan di periode tersebut itu dijumlahkan. Dan itu juga berlaku di semua periode dan di masing-masing kabupaten yang ada di Madura. Dan di tabel bagian bawah diberi baris jumlah. Nanti dijumlahkan masing-masing produk di wilayah kabupaten tersebut. Selanjutnya, kita membahas mengenai agregasi data wilayah Madura, di mana sebelumnya yang kita udah lakukan yakni menghitung agregasi setiap kabupaten, kita agregasikan dengan kategori satu wilayah, yakni Madura. Nah, bagaimana caranya? Nanti teman-teman praktikan itu menjumlahkan produk A di masing-masing kabupaten menjadi satu. Misal, produk A yang ada di Bangkalan, produk A yang ada di Sampang, produk A yang ada di Pamekasan, dan produk A yang ada di Sumeneb itu dijadikan satu. Maka itu mendapatkan nilai A di periode tersebut dengan kategori wilayah Madura. Seperti itu. Dan ini berlaku untuk semua periode. Dan selanjutnya, di bagian bawah ditambahi baris jumlah, average, dan roundup. Nanti dijumlahkan untuk produk A dari periode ke-1 sampai 24, baik itu dengan produk B. Nanti dirata-ratakan berapa, terus di round up. Seperti itu. Selanjutnya, kita menghitung proporsi produk A di setiap kabupaten Madura. Nah, bagaimana cara menghitung proporsinya? Nah, sebelumnya kita sediakan kolom dengan kolom A1, A2 di masing-masing wilayah kabupaten di Madura. Nah, cara menghitungnya yakni produk A, produk A1 yang ada di wilayah Bangkalan ataupun di wilayah masing-masing kabupaten di Madura itu dibagi sama total produk familinya, yakni A1 dan A2 yang telah dijumlahkan sebelumnya di masing-masing wilayah kabupaten. Kita ambil contoh, misal kita pengen tahu proporsi produk A1 yang ada di Bangkalan. Nah, caranya bagaimana? Kita bagikan antara
jumlah produk A1 yang ada di Bangkalan dibagi sama produk A yang ada di Bangkalan. Maka didapatkan nilai proporsi produk A1 di Bangkalan. Begitu juga di Bangkalan dengan kategori produk A2, di mana kita membaginya antara produk A2 yang ada di Bangkalan dibagi sama jumlah produk A yang ada di Bangkalan. Dan itu juga berlaku pada semua wilayah kabupaten di Madura. Selanjutnya yakni proporsi produk A dan B wilayah Madura. Nanti teman-teman praktikan itu menyediakan kolom masing-masing kabupaten dan kolom produk A dan B. Nah, bagaimana cara menghitung proporsi produk A dan B yang ada di masing-masing kabupaten? Nah, caranya, misal kita ambil contoh produk A yang ada di Bangkalan. Caranya, pembagian antara produk A yang ada di Bangkalan itu dibagi sama produk A yang ada di wilayah Madura, di mana produk A yang di wilayah Madura merupakan penjumlahan dari masing-masing produk A di wilayah Bangkalan, Sampang, Sumeneb, dan Pamekasan. Seperti itu. Dan itu juga berlaku pada produk B yang ada di Bangkalan. Dan ini juga berlaku pada masing-masing kabupaten yang ada di Madura. Kita lanjut ke pemetaan dan penentuan pola data penjualan setiap jenis produk. Di mana teman-teman praktikan ini nanti akan memberi gambaran berupa grafik mengenai pemetaan dan penentuan pola penjualan produk PTTI Fruit itu sendiri. Di mana data yang dibuat grafik adalah data produk A yang ada di seluruh di wilayah Madura. Seperti itu. Seperti contohnya, ini pola data penjualan produk A di Madura yaitu menggunakan data penjualan A yang ada di Madura dengan kategori produk A di periode ke-1 sampai ke periode 24. Perlu diingat bahwa data tersebut merupakan persebaran nilai mata uang yang ada di masyarakat. Dan itu juga perlu dikasih gambaran grafiknya untuk produk B yang ada di Madura. Ya, selanjutnya 4.6 mengenai peramalan dan validasi menggunakan tracking sinyal pada setiap jenis produk. 4.6.1 peramalan produk A. Nah, di mana nanti kita akan melakukan peramalan atau forecast produk A dengan beberapa metode. Yakni nanti ada simple average, moving average, weak moving average, SES, dan linear regresi. Yakni yang pertama, forecasting dengan metode simple average, di mana teman-teman praktikan itu membuat tabel dengan kolom periode, data aktual, di mana data aktual ini merupakan
persebaran nilai mata uang yang ada di masyarakat dengan kategori produk A. Karena saya ini di sini membahas hanya produk A. Dan di sini juga teman-teman nanti bakalan melakukan forecasting dengan metode simple average dengan kategori produk B. Ya perlu diketahui sama teman-teman di sini kita memforecast persebaran nilai mata uang yang ada di masyarakat, bukan memforecast unit produknya. Ya, kembali ke perhitungan forecast dengan metode simple average, di mana nanti teman-teman praktikan ini menyediakan kolom periode, data aktual, hasil forecast, hasil error, absolute, MAD, kuadrat error, MSE, MAP, RSFE, dan TS. Baik, yang pertama, untuk metode simple average itu sendiri, untuk perhitungannya itu merata-ratakan data persebaran nilai mata uang sebelumnya. Misal kita ambil contoh pada periode kedua. Nah, bagaimana kita mendapatkan hasil forecast di periode kedua? Yakni kita lihat data sebelumnya, yakni periode ke-1. Jadi untuk hasil forecast periode kedua sama dengan nilai data aktual pada periode ke-1. Kita ambil contoh hasil forecast periode ketiga. Nah, bagaimana caranya? Yaitu kita lihat data aktual periode sebelumnya, yakni periode ke-1 dan kedua. Nah, caranya kita rata-ratakan antara periode ke-1 dan kedua. Dan kita ambil contoh periode ke-25 karena kita melakukan forecast untuk satu periode ke depan. Perlu diketahui bahwasanya metode simple average ini hanya bisa melakukan forecasting untuk satu periode ke depan. Nah, bagaimana caranya? Yaitu kita rata-ratakan data sebelumnya, yakni dari periode 1 sampai periode ke-24. Maka kita mendapatkan hasil forecast di periode selanjutnya, yaitu periode ke-25. Ya, selanjutnya di kolom error. Nah, bagaimana cara mendapatkan nilai error? Yakni data aktual dikurangi dengan hasil forecast di periode tersebut. Dan itu berlaku di semua periode. Selanjutnya yakni kolom absolut. Nah, di sini teman-teman nanti menggunakan fungsi ABS atau fungsi absolut yang ada pada Excel agar nilai minusnya itu dirubah menjadi nilai positif. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai yang MAD, di mana untuk MAD itu sendiri merupakan hasil rata-rata dari data sebelumnya dengan data yang sekarang. Misal kita pengen tahu nilai MAD pada periode kedua. Maaf. Kita pengen tahu nilai forecast di periode ketiga. Nah, bagaimana caranya? Periode sebelumnya, yakni periode kedua, diratakan dengan periode yang sekarang, yakni periode ketiga. Baru kita mendapatkan nilai MAD pada periode ketiga. Nah, itu juga berlaku pada semua periode. Misal kita pengen tahu periode ke-24. Nilai MAD pada periode ke-24. Nah, makanya kita menghitung rata-rata dari data sebelumnya dengan data yang sekarang, yakni mulai dari data pertama, yakni periode kedua sampai periode ke-24. Nah, selanjutnya
ke kuadrat error, di mana nilai kuadrat error ini merupakan hasil pangkat 2 nilai errornya. Itu berlaku untuk semua periode. Selanjutnya nilai MSE, di mana nilai MSE ini merupakan rata-rata dari nilai kuadrat error, rata-rata nilai kuadrat error data sebelumnya dan data yang sekarang. Kita ambil contoh, pada periode ketiga, untuk mengetahui nilainya, kita rata-ratakan data sebelumnya yakni di periode kedua dan yang periode sekarang yakni periode ketiga. Maka diperoleh nilai MSE pada periode ketiga. Nah, ini juga berlaku pada semua periode. Kita ambil contoh periode 24. Bagaimana caranya? Kita rata-ratakan data sebelumnya yakni mulai dari data periode kedua sampai yang periode sekarang, yakni periode ke-24. Ya, selanjutnya kita masuk ke kolom MAP, di mana untuk MAP ini dalam bentuk persentase, di mana nilai MAP ini didapatkan dari hasil MAD dibagi dengan data aktual di periode tersebut. Misal kita ambil contoh nilai MAP pada periode kedua, maka untuk perhitungannya nilai MAD pada periode yang sekarang dibagi sama data aktual pada periode yang sekarang. MAD pada periode kedua dibagi dengan nilai data aktual pada periode kedua, maka didapatkan hasil nilai MAP yang dalam bentuk persentase di periode kedua. Nah, itu juga berlaku untuk semua periode. Kita lanjut ke kolom RSFE, di mana untuk kolom nilainya ini merupakan hasil penjumlahan nilai RSFE sebelumnya ditambahkan dengan nilai error periode sekarang. Misal kita ambil contoh, pada periode ketiga nilai RSFE-nya itu kita kita dapatkan dari nilai RSFE yang sebelumnya ditambahkan dengan nilai error di periode sekarang. Maka diperoleh nilai RSFE pada periode yang sekarang, yakni di periode ketiga. Nah, itu juga berlaku untuk semua periode. Misal kita pengen tahu nilai RSFE periode 24. Ya, caranya yakni dengan menambahkan nilai RSFE pada periode ke-23, yakni periode sebelumnya, ditambahkan dengan nilai error di periode sekarang, yakni periode 24. Ya, kolom selanjutnya yakni nih kolom TS ataupun tracking sinyal. Nah, caranya bagaimana? Yakni hasil pembagian antara nilai RSFE dibagi dengan nilai MAD. Nah, ini juga berlaku untuk semua periode. Yakni selanjutnya pembuatan grafik data aktual dan hasil forecast-nya. Oh ya, perlu diketahui nanti setelah tabelnya itu dikasih baris MAD, MSE, dan MAP, di mana nilai yang dicantumkan itu nilai yang terakhir, yakni di periode 24. Nanti teman-teman itu bikin pola grafiknya, data aktual sama forecast. Begitu nanti di produk A maupun di produk B. Nah, setelah itu nanti teman-teman bikin juga grafik TS-nya, di mana nanti di grafik tersebut ada nilai TS-nya dan ada nilai UCL pembatas atas dan LCL pembatas bawah, di mana nanti ada nilai 4 untuk UCL dan nilai min 4 untuk LCL. Nah, itu dapat dari mana? Nanti teman-teman praktikan itu mencari referensinya, baik
dari jurnal maupun dari buku. Seperti itu. Nah, nanti dibuat grafiknya dan juga dijelaskan setiap ada tabel, nanti teman-teman dianalisa bagaimana cara mengolahnya dan bagaimana hasil yang didapatkan. Dijelaskan secara detail. Oke, selanjutnya yakni dengan metode moving average 3 bulanan. Nah, untuk moving average 3 bulanan itu sendiri tidak jauh beda dengan simple average. Perbedaannya di sini, untuk moving average ini merupakan loncatan rata-rata dengan ketentuan bulan yang dipakai. Nah, di sini kan kita pakai 3 bulanan. Jadinya nanti untuk rata-ratanya ini loncat 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan seperti itu. Nah, misal kita ambil contoh, kita pengen tahu hasil forecast untuk periode keempat. Nah, caranya yaitu rata-ratakan periode 3 periode sebelumnya, yakni periode ke-1, periode kedua, dan periode ketiga. Nah, maka dari itu kita mendapatkan hasil forecast di periode keempat. Dan itu berlaku untuk semuanya. Misal kita pengen tahu hasil forecast untuk periode selanjutnya, periode 25. Dan perlu diketahui untuk moving average sendiri ini hanya bisa memforecast satu periode ke depan. Nah, bagaimana caranya? Yakni dengan meratakan 3 bulan sebelumnya atau 3 periode sebelumnya, yakni periode ke-22, 23, dan 24. Maka dari itu kita mendapatkan nilai forecast di periode ke-25. Dan seperti biasa untuk kolom-kolomnya itu disesuaikan dengan penjelasan sebelumnya. Nilai errornya, kuadrat error, nilai MAP, MSE, RSFE, TS, atau yang lainnya. Nanti disamakan, bikin grafiknya, bikin grafik TS-nya. Nanti jangan lupa teman-teman dianalisa bagaimana cara mengolahnya dan bagaimana cara apa ya namanya? Bagaimana teman-teman itu tahu nilai yang kalian dapatkan itu seperti apa. Nah, perlu digarisbawahi juga bahwasanya forecast ini bukan memforecast unit produknya, tetapi memforecast persebaran nilai mata uang yang ada di masyarakat Madura. Seperti itu, dan saya serahkan ke teman asisten yang lain untuk menjelaskan metode-metode yang lainnya. Oke, di sini saya akan melanjutkan untuk metode Weight Moving Average. Nah, di sini saya menjelaskannya dengan 3 bulanan, di mana Weight Moving Average itu hampir sama dengan Moving Average, akan tapi di sini itu ditekankan pada pembobotannya. Jadi apabila kita menggunakan 3 bulanan, jadi bobot yang kita gunakan yaitu 1, 2, dan 3. Untuk itu saya akan memberikan contoh di forecast yang keempat. Nah, untuk forecast yang keempat sendiri ini, untuk weight moving average-nya menggunakan rumus 1 dikali 3 periode sebelumnya, dijumlahkan dengan 2 dikali 2 periode sebelumnya, dijumlahkan dengan 3 dikali 1 periode sebelumnya, dibagi 6. Jadi ini saya kasih contoh, untuk forecast di periode keempat, kan rumusnya tadi 1 dikali 3 periode sebelumnya. Jadi 1 dikali dengan periode pertama dijumlahkan dengan 2 periode sebelumnya. Jadi 2 dikali periode kedua seperti itu. Dan untuk 3 dikali 1 periode sebelumnya. Jadi 3 dikali periode ketiga seperti itu. Jadi nanti dibagi 6 maka dihasilkan forecast untuk periode keempat. Untuk nilai error, absolut, MAD, dan seterusnya ini disamakan dengan metode sebelumnya.
Untuk wake moving average sendiri itu hanya bisa meramalkan satu periode saja. Jangan lupa juga diberikan grafik untuk TS-nya dan grafik perbandingan antara forecast dan data aktualnya. Nah, selanjutnya di sini saya juga akan menjelaskan mengenai metode selanjutnya yaitu single exponential smoothing. Nah, di sini kita juga menggunakan data aktual, akan tetapi perbedaannya terletak pada alfa yang kita gunakan. Untuk pengerjaannya sendiri, untuk periode kedua, cara mencari forecast-nya, itu forecast-nya sama dengan data aktual periode pertama. Untuk perbedaannya terdapat di periode ketiganya. Rumusnya sendiri yaitu alfa dikali periode sebelumnya, data aktual periode sebelumnya, dijumlahkan dengan 1 min alfa dikali dengan data forecasting periode sebelumnya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh untuk forecast periode ketiga. Apabila kita menggunakan alfa 0,08, maka 0,08 dikali data aktual di periode kedua dijumlahkan dengan 1 min 0,08 dikali data forecast dari periode sebelumnya, yaitu periode kedua, seperti itu. Untuk nilai error, absolut, MAD juga sama seperti yang telah dijelaskan tadi. Jangan lupa juga diberikan grafik, grafik TS, grafik perbandingan data aktual dan forecast. Udah saya serahkan untuk metode selanjutnya kepada rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode peramalan yang terakhir, yaitu metode linear regresi. Nah, di mana metode linear regresi itu biasanya suatu metode yang dilakukan untuk suatu peramalan menurut garis kecenderungan atau biasanya garis linier ya. Nah, biasanya berhubungan dengan variabel. Nah, di sini ada nilai Y, X, A, dan B ya, dan N. Nah, langsung saja ya ke pengolahannya. Nah, di sini kan tabelnya sama seperti metode sebelumnya. Itu ada periode, ada data aktual hingga TS. Nah, saya kasih contoh ya. Di sini kan saya periode dikasih simbol T. Itu kalau misalkan kita lihat dari rumusnya T itu sama dengan X atau independen variabel. Kalau tidak tahu independen variabel itu kalau di bahasa Indonesia kan variabel bebas. Nah, terus di sini ada data aktual atau DT. Itu kalau dirumus sama dengan dependent variable atau data terikatnya, variabel terikatnya. Maaf. Nah, setelah itu karena data aktualnya sudah ada dan periodenya sudah ada, kita terlebih dahulu mencari nilai T kali DT atau X kali Y. Nah, saya kasih contoh ya, pada periode pertama, itu ada T kali DT-nya itu periode 1 dikalikan dengan data aktual yang ada di periode 1, yaitu 773.200 ya, 773.200. Nah, sama semuanya dicari hingga data ke 24. Nah, perlu diketahui bahwa linear regresi ini satu-satunya metode dari metode-metode sebelumnya yang bisa meramalkan hingga 6 periode ke depan. Jadi nanti kalian bisa meramalkan hingga periode ke 30 dari 25 sampai 30. Nah, setelah itu kita cari nilai T kuadratnya atau periode kuadratnya atau kalian kalau misalkan lihat dari rumus itu nilai X-nya. Nah, sama. Misal nih, kayak di periode pertama itu dikuadratkan. Terus di periode kedua juga dikuadratkan. 2 pangkat 2 kan hasilnya 4. 3 pangkat 2 kan hasilnya 9 dan seterusnya hingga periode ke-24. Nah, selanjutnya kalian cari nilai A dan B. Sebelum kalian mencari nilai A, itu kalian harus mencari nilai B. Karena rumusnya di sini
nilai A itu ada nilai B-nya. Nah, gimana caranya? Nah, untuk nilai B, kalian silahkan cari sumber yang memang benar-benar jelas. Karena yang saya lihat, kebanyakan sumber itu masih ada yang salah. Ketika dicek menggunakan POM-QM, itu tidak sesuai dengan hasil yang ada di POM-QM. Nah, jadi biasanya nilai B itu bisa menggunakan rumus yang ini atau yang ini. Terserah kalian. Bedanya di mana? Itu kalau ini menggunakan dikalikan dengan jumlah datanya atau N, jumlah periode yang dibutuhkan, itu dilambangkan dengan N. Karena periodenya 24 kan ya tadi. Nah, itu dikalikan sebanyak 24. Kalau ini, kalian menggunakan ini, itu menggunakan rata-rata nilai X-nya atau rata-rata nilai periodenya. Terserah kalian mau menggunakan yang ini atau yang rumus yang ini. Silahkan cari sumber yang benar-benar jelas. Langsung ya. Jadi nanti nilai B-nya itu sesuai dengan rumus yang kalian dapatkan. Nah, seperti ini. Saya pakai rumus yang pertama. Jadi menggunakan N, nilai N. Di sini kan ada 24. Ada 24. Nah, gitu. Jadi nanti sampai periode terakhir, sampai periode 30. Kenapa? Karena nanti nilai A sama B itu digunakan untuk nilai forecast atau dimasukkan ke persamaannya. Nah, setelah kalian mendapatkan nilai B, kalian bisa mencari nilai A. Nah, mencari nilai A itu menggunakan rumus ini. Lebih mudah nanti. Jadi, dari rata-rata nilai Y dikurangi dengan nilai B dikalikan dengan rata-rata nilai X. Nah, di sini kita lihat ya, nilai A-nya. Rata-rata nilai Y, rata-rata DT ya, atau Y, itu dikurangi dengan B dikalikan dengan, nah ini B kan, dikalikan dengan nilai rata-rata T, atau rata-rata dari periodenya. Cukup jelas ya. Nah, setelah itu baru kalian masuk ke nilai forecast. Nah, nilai forecast ini sesuai dengan rumus yang ini. Jadi, Y topi sama dengan A ditambah B kali X. X ini apa? Yaitu tadi periodenya. Nah, nih kita lihat ya. A ditambah dengan B dikalikan dengan periodenya. Seterusnya hingga periode ke-30. Untuk nilai error absolut hingga TS itu sama dengan metode-metode sebelumnya caranya. Nah, nanti kalian yang paling terakhir, MAD, MSE, dan MAP-nya, itu ambil yang paling terakhir, lalu direkap di sini. Nah, jangan lupa juga, nanti di laporannya, setelah kalian melakukan pengolahan data, kalian masukkan di laporan. Nah, masukkan di sini tabelnya, dianalisa, lalu juga kalian memasukkan data, pola data, atau grafiknya dari metode linear regresi serta tracking sinyalnya. Jangan lupa dianalisa. Selanjutnya yaitu 4.6.2 peramalan produk B. Untuk peramalan produk B itu sama, susunannya, sub-subbabnya itu sama dengan yang ada di produk A. Jadi nanti 4.6.2.1 itu kalian ada peramalan produk menggunakan simple average dan sampai seterusnya metode linear regresi. Baru nanti kalian langsung ke 4.7 yaitu perbandingan nilai error peramalan yang digunakan setiap jenis produk. Nah, karena produknya ada dua, produk A sama B, jadi nanti kalian merekap hasil MAD, MSE, dan MAP dari semua metode untuk produk A dan produk B. Nah, saya kasih contoh ya di Excel-nya. Nih, di sini tuh saya udah merekap seperti ini. Nah, ini dapat dari mana? Itu diambil dari nilai yang terakhir yang kalian rekap tadi, paling bawah. Misal ya, langsung aja di yang linear regresi. MAD linear regresi itu berarti yang MAD yang kalian rekap terakhir di sini. Nah,
Ini ya sudah. Sama, semuanya juga MSE-nya, MAP-nya. Jadi direkap di sini. Untuk produk B juga seperti itu. Jangan lupa dimasukkan di laporannya lalu dianalisa. Analisanya itu isinya berhubungan dengan nilai-nilai tersebut itu dari mana gitu. Udah, produk B udah. Nah, setelah itu kalian di analisanya jangan lupa dijelaskan mana sih metode yang terbaik. Nah, saya kasih contoh yang produk B aja ya. Sebenarnya untuk menentukan peramalan dengan metode yang terbaik itu caranya kita lihat dari nilai error yang lebih kecil daripada hasil pengolahan data yang dilakukan. Nah, kebetulan di sini itu di moving average 3 bulanan itu paling kecil persenannya. Mudahnya itu kita langsung lihat di MAP-nya ya. Nah, 0,93%. Nah, kenapa di sini linear regresi juga diwarnai? Nah, kita kasih tahu dulu, kita selidiki dulu bahwasannya metode yang terpilih itu ternyata kita memilih metode linear regresi. Padahal yang terkecil itu adalah moving average. Mengapa? Karena linear regresi bisa meramalkan hingga 6 periode ke depan. Sedangkan untuk moving average itu hanya satu periode ke depan. Jadi lebih akurat linear regresi. Walaupun nilai errornya, tingkat kesalahannya itu paling kecil adalah moving average. Kayak gitu. Nanti kalau misalkan kalian menemukan atau mendapatkan hasil yang sama seperti ini, itu kalian silahkan dianalisa sendiri sesuai dengan apa yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya langsung ke 4.8 ya, tentang peramalan penjualan menggunakan metode terpilih setiap jenis produk. Nah, karena tadi yang terpilih adalah linear regresi, metode linear regresi, baik produk A maupun B, jadi nanti kalian masukkan data linear regresi untuk produk A dan B. Nah, yang dimasukkan aja itu cukup tabel yang tadi, perhitungannya kalian, forecastingnya kalian, serta grafik forecastnya. Tidak usah tracking sinyalnya, jadi cuma tabel dan pola datanya. Begitu juga dengan produk B, sama. Metode terpilihnya apa? Kan siapa tahu nanti juga beda ya. Selanjutnya saya jelaskan tentang 4.9 yaitu disagregasi hasil peramalan metode terpilih. Tadi kan di awal-awal kita melakukan agregasi atau pengumpulan data. Nah, sekarang kita melakukan disagregasi. Nah, kenapa kok kita melakukan disagregasi? Nah, suatu peramalan kan kita menggunakan kita melakukan peramalan itu kan untuk mengetahui berapa unit sih permintaan yang harus kita permintaan yang harus dipenuhi sama perusahaan. Nah, sedangkan agregasi tadi itu kan kita mengalihkan data dalam bentuk unit dikalikan dengan harga. Nah, sekarang kita harus melakukan disagregasi atau memisahkan antara harga dan unitnya. Nah, dengan cara kita menggunakan proporsinya. Nah, tadi kan kita sudah menghitung proporsi ya di awal-awal, proporsi produk A dan B di setiap kabupaten. Nah, ada produk A dan B. Nah, nanti ini proporsi sebesar 25% kan semuanya rata, itu merupakan persebaran nilai mata uang pada tiap kabupaten. Langsung kita kasih contoh di disagregasi ini ya. Di sini ada data. Nih, kan tadi hasil forecasting di wilayah Madura, yang metode terpilih kan linear regresi. Nah, sebanyak 6 periode, jadi dimasukkan semua. Untuk produk B juga dimasukkan semua, direkap maksudnya. Nah, di sini, habis itu kita cari disagregasi dari produk A dan B untuk tiap wilayah atau tiap kabupaten dengan cara mengalihkan proporsinya dengan hasil
forecasting tadi yang terpilih. Nah, ini untuk misal ya di produk A menggunakan dengan hasil forecasting di Madura di produk A. Tuh. Sama, semuanya juga seperti itu, produk A di Sampang. Nah, kalikan dengan proporsi yang ada di wilayah Sampang. Ini juga berlaku untuk yang produk B. Nah, selanjutnya itu ada disagregasi untuk setiap kabupaten. Saya serahkan pada teman saya. Untuk ini. Nah, di sini akan saya lanjutkan mengenai disagregasi untuk setiap kabupatennya. Nah, tadi kan udah dijelaskan untuk disagregasi unit produk A sama B. Nah, untuk itu kita harus juga memisahkan antara A1 dan A2. Tadi kan sebelumnya udah pernah kita menghitung untuk memisahkan antara presentasi produk A dan A1 dan A2. Untuk mencari nilai A1 dan A2, kita harus mengalih presentasinya dengan hasil forecast A itu sendiri yang telah dicari tadi. Nah, di sini saya beri contoh untuk Bangkalan. Untuk Bangkalan sendiri kan presentasinya 54%. Nah, itu kita kalikan dengan hasil dari forecast A tadi. Forecast A yang telah kita cari di Bangkalan tadi. Untuk yang A2 juga sama, kita kalikan 46% dikali dengan hasil forecast A yang di Bangkalan tadi. Kayak gitu. Ini juga berlaku untuk Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Kita lanjut ya. Untuk yang B kenapa 100%? Karena B kan hanya satu produk aja, yaitu produk lampu Betty. Tadi kan masih berupa rupiah nih, masih berupa uang. Nah, sedangkan yang kita cari yaitu berupa unitnya, berapa unit dari hasil rupiah tadi. Sehingga kita harus membuat tabel lagi dengan cara kita kan sudah mengetahui untuk A1 itu harganya 150, untuk A2 130, dan untuk B 120. Untuk rupiah dari A1 sendiri, untuk yang saya beri contoh untuk yang di Bangkalan ya. Untuk A1 sendiri rupiahnya nanti dibagi dengan 150, maka dihasilkan nilai 681. Nah, untuk A2 sendiri juga sama, rupiah dari A2 tadi di Bangkalan dibagi dengan 130, maka dihasilkan nilai 676 unit. Untuk yang B sendiri juga sama kayak gitu, tapi dibagi dengan 120. Itu juga berlaku untuk wilayah Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Setelah itu, kita bikin rekapan data. Bikin rekapan data untuk wilayah Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb, yaitu rekapan data unit A1, A2, dan B. Selanjutnya, kita juga bikin rekapan data wilayah Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb. Akan tetapi di sini untuk produk A dijadikan satu, untuk produk family dijadikan satu, yaitu dengan cara saya beri contoh di Bangkalan. A1 ditambah A2 kita masukkan di kolom A. Nah, selanjutnya untuk B juga sama, tinggal kita pindahkan aja tadi rekapannya ke rekapan yang kedua ini. Selanjutnya, kita juga harus merekap produk unit yang dibutuhkan di wilayah Madura. Jadi nanti hasil perhitungan kita di wilayah Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb itu dijumlahkan. Untuk saya beri contoh untuk produk A, jadi kita jumlahkan antara produk A di Bangkalan, dijumlahkan dengan produk A di Sampang, dijumlahkan dengan produk A di Pamekasan, dan dijumlahkan dengan produk A di Sumeneb. Seperti itu. Saya lanjut, serahkan ke rekan saya. Terima kasih. Nah, sebelum saya lanjut ke subbab selanjutnya ya. Nah, nanti hasil yang dijelaskan sama rekan saya tadi, jangan lupa dimasukkan di laporan. Nah, setiap tabel ini nanti kalian harus analisa.
Nah, seperti itu. Bukan semua. Ini nama tabelnya dan analisa. Nah, seperti ini ya. Nah, saya lanjutkan ya langsung ke 4.10. Analisa pengaruh kesalahan peramalan terhadap kegiatan produksi. Nah, di sini silahkan kalian mencari sumber atau referensi atau bacaan apapun lainnya mengenai apa saja sih pengaruh. Nah, apa yang mempengaruhi peramalan itu bisa jadi salah. Nah, gitu. Nah, di sini saya kasih contoh ya, bisa jadi kesalahan itu terjadi karena kesalahan data, adanya human error, atau kesalahan-kesalahan yang lainnya. Atau kalian bisa juga eh, menganalisa dari hasil peramalan yang kalian lakukan. Nah, di situ kan kalian membuat pola data. Nah, itu kalian lihat tuh pola datanya bagaimana antara data aktualnya dengan hasil forecastnya kalian. Selanjutnya ada 4.11 yaitu solusi yang diperlukan untuk penanganannya. Karena tadi kita nyari tahu kesalahan apa saja yang bisa mempengaruhi kesalahan dalam peramalan. Nah, di sini kalian kasih solusi. Gimana sih caranya biar peramalan tersebut itu tidak memiliki banyak kesalahan. Nah, silakan kalian cari referensi ya, baca-baca dengan sumber yang jelas. Entah itu kita solusinya dapat melihat dari hasil tracking sinyalnya, pola datanya, atau penggunaan nilai alfa yang kita gunakan di salah satu metode atau bagaimana. Itu terserah kalian, itu sekreatif kalian. Nanti kami bisa mengoreksi ya mana yang benar, mana yang salah. Nah, selanjutnya itu ada bab 5, kesimpulan dan saran. Seperti biasa, bab 5 itu ada 5.1 kesimpulan, 5.2 saran ya. Nah, 5.1 ini, kesimpulan ini menjawab tujuan ya. Tujuannya ada 4. Nah, berarti nanti kesimpulan kalian ada 4 poin. Silahkan sesuaikan dengan tujuan yang tertera. Setelah itu, jangan lupa kalian. Oh ya, 5.2 ya, saran. Nah, kalau bisa, saran itu yang logis ya. Misal karena ini tentang peramalan permintaan pasar, jadi apa sih saran yang baik untuk perusahaan PTTU Prod yang bisa kalian kasih gitu eh, kepada PTTI Prod gitu untuk menyelesaikan permasalahannya. Selanjutnya jangan lupa daftar pustakanya tuh dicantumkan ya. Terus yang terakhir yaitu lampiran. Nah, lampiran ini berisi hasil dari POMQM produk A maupun B dari semua metode. Nah, kalau sebenarnya ini bisa menggunakan WinQSB, tapi saya lebih menyarankan POMQM ya, soalnya WinQSB itu biasanya digunakan untuk laptop yang Windows XP, karena kebanyakan laptop sekarang tidak Windows XP, jadi saya sarankan POMQM. Silakan setiap kelompok harus menginstal POMQM ya. Nah, POMQM. Nah, ini semua metode dan untuk produk A dan B ya. Saya kasih contoh salah satu metode aja, moving average produk A 3 periode. Nah, langsung ke POMQM ya. Silahkan kalian buka POMQM-nya, lalu kalian buka modul. Kalau di awal-awal modul, lalu ke forecast. Setelah ke forecast, itu kalian bisa new. Kalian pilih time series analysis. Karena kenapa sih kita menggunakan time series analysis? Kan metode yang kita gunakan nanti berhubungan dengan moving average, linear regresi. Nah, itu merupakan metode yang ada di deret waktu atau time series. Nah, di title terserah kalian mau dikasih nama apa. Misal metode yang pertama itu moving average. Nah, oh ya, saya kasih tahu ya, kalau di moving average ini, maaf, di POMQM ini metodenya itu dimulai dari moving average. Jadi simple average itu tidak ada, jadi tidak usah. Jadi nanti kalian itu menggunakan POMQM-nya mulai dari moving average sampai linear regresi.
Nah, di sini lanjut ya. Number of past period-nya, kalian ada berapa periode sih? Ada 24 kan? Nah, di sini terserah kalian mau milih apa. Yang penting jelas ya. Saya pilih yang 1, 2, 3, 4, 5 biar gak kepanjangan. Oke. Nah, untuk demand, kalian bisa mengcopy dari sini, dari data aktual ya. Data aktualnya kalian, silahkan di copy. Dari periode 1 sampai periode 24, langsung di paste di sini, ya kan? Setelah itu, kalian bisa pilih metodenya apa aja sih? Karena tadi moving average ya, kita pilih moving average. Periods to average. Kita mau 3 bulanan apa 4 bulanan. Nah, itu silakan kalian sesuaikan dengan modul kalian atau permintaan dari asisten tuh menggunakan berapa periode. Kita coba 3 ya, 3 bulanan. Kita coba, habis itu kita langsung solve. Klik solve. Nanti kita muncul data seperti ini. Ada forecasting result, ada details and error analysis, ada error as a function of n, sampai grafiknya. Yang perlu kalian masukkan itu nanti hanya nih forecastingnya, terus details and error analisisnya, terus error as a function of n-nya, sama control tracking sinyal. Itu nanti ada. Grafik tidak usah ya, tidak usah dimasukkan di lampiran. Nah, gimana sih caranya biar langsung copy paste? Itu kalian langsung print aja. Hasil dari sini itu di print. Kalian bisa pilih preview. Nah, ini bisa dicentang semua ya. Jadi nanti yang masukin di lampiran tuh semua dari sini. Nah, itu bisa pilih preview atau quick print. Kalau preview kalian masih ngecek dulu nanti dokumennya. Kalau quick print nanti ke print sendiri langsung. Misal moving average, moving, ya, terus save. Nah, kita tunggu sampai dokumennya selesai. Sudah. Nah, silakan kalian lihat, kalian simpan di mana data tadi. Ini ya, sudah ada dalam bentuk PDF ya. Nah, nanti kalian bisa langsung screenshot lalu masukkan di lampiran. Semua data yang ada di sini itu kalian screenshot langsung masukkan di lampiran. Nah, itu untuk semua metode ya, nggak hanya moving average. Nah, nggak semua metode. Oh ya, saya mau memberi atau menjelaskan tentang metode yang lain karena biar tidak ada kesalahpahaman ya. Nah, di sini saya mau mencoba yang metode weight moving average. Nah, ini weight moving average. Anggap kita periodenya 3 tetap. Nah, di sini most recent period. Jadi pembobotannya itu sesuai dengan perkalian yang kalian lakukan. Berarti ini 3. Ini kan berarti periode sebelumnya. 1 periode sebelumnya. Ini 2 periode sebelumnya. Jadi ini 2. Ini 3 periode sebelumnya. Ini 1. Sama seperti yang di Excel kalian. Nih. Di Excel kalian nih. Yang sudah dijelaskan tadi. Jadi 1 dikali periode pertama kan. 2 dikali periode kedua, 3 dikali periode ketiga. Nah, di sini itu cara pengaliannya itu terbalik. 3, 2, 1. Mudahnya, biar kalian tidak bingung. Nanti silakan langsung solve. Udah,
selesai. Nanti untuk lampirannya semua ya. Mungkin itu saja dari kami, dari PJ Modul 1 tentang peramalan permintaan pasar. Semoga kalian bisa memahami apa yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.